Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kita boleh bersyukur di mana Tuhan masih boleh izinkan kita untuk bertemu dalam kasih-Nya yang kudus, sehingga kita boleh bersama-sama untuk boleh beribadah kepada Tuhan, mengangkat puji-pujian bagi Tuhan, serta bersekutu kepada Tuhan. Hari ini kita bersyukur karena juga Tuhan masih boleh memelihara kita, dan Tuhan masih boleh nyatakan kasih-Nya bagi kita. Sebelum kita melihat konteks firman Tuhan, kalau tadi kita mengangkat satu pujian penyembahan bagi Tuhan, Kau bersabda dan sembuhkanku, ya. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku, bahwa tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau kita melihat daripada konteks pujian itu, Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak percaya bagi Tuhan. Tidak ada alasan bagi kita untuk kita mengabaikan apa yang Tuhan sampaikan lewat daripada kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan kita nikmati. Bahkan juga sudah sangat sering kita nikmati dalam setiap persekutuan-persekutuan kepada Tuhan. Nah, demikian juga saya percaya ketika kita ada sebagaimana kita ada, ini juga adalah hasil sebuah karya yang boleh Tuhan nyatakan. Karena satu kali firman Tuhan pernah berkata di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28 bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Tentu ini adalah satu kebaikan bagi kita ketika Tuhan masih boleh izinkan kita bersama-sama untuk bersekutu, beribadah, memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan. Dan saya akan mengajak kita untuk melihat kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-31. Firman Tuhan ini sudah pernah saya sampaikan, tetapi kembali kita akan boleh nikmati sebagai dasar kita untuk melihat, untuk mempelajari maksud-maksud daripada rahasia kebenaran firman Tuhan. Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-31, saya akan bacakan firman Tuhan demikian. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang. Dengan kekuatan sayapnya mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Puji Tuhan. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, saya memberikan judul sebagai konteks firman Tuhan hari ini, janji Tuhan bagi orang yang berharap dan menantikan Dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu kita boleh melihat di hari zaman ini yang sampai hari ini vaksin daripada virus corona yang belum ditemukan, tentu membuat banyak orang menjadi semakin takut, bahkan khawatir untuk menjalani hari-harinya, bahkan memikirkan masa depannya. Bahkan ada banyak rencana orang yang tertunda oleh karena situasi keadaan yang tidak mengizinkan seperti yang kita alami saat ini. Ya tentu kalau kita melihat daripada situasi keadaan ini, maka akan ada banyak orang yang semakin lemah, bahkan yang sulit untuk melihat kekuatan yang akan Tuhan nyatakan bagi setiap kehidupannya. Kenapa? Dalam situasi saat ini ada banyak hal
yang dibatasi, bahkan termasuk juga beribadah kepada Tuhan. Nah, tetapi saya akan mengajak kita melihat daripada konteks firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Itu artinya berharap kepada Tuhan, mempercayakan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Hal ini juga meliputi bagaimana cara kita memandang Tuhan sebagai sumber pertolongan dan kasih karunia terhadap kehidupan kita. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, tidak ada alasan bagi kita untuk mengabaikan apa yang Tuhan nyatakan lewat daripada sabda kebenaran firman Tuhan. Termasuk juga dalam situasi virus corona seperti saat ini, termasuk juga dalam situasi yang mencengangkan seperti saat ini. Tentu kita akan mengatakan dari mana sumber pertolongan itu bisa kita temukan selain daripada dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Nah, satu hal Bapak Ibu serta saudara yang kasih oleh Tuhan, kita melihat daripada konteks firman Tuhan ini, Tuhan mengatakan bahwasanya orang-orang yang menantikan Tuhan seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Artinya dalam situasi keadaan apapun, ketika kita mau bersandar kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita seumpama raja wali yang naik terbang ke langit, yang terus Tuhan boleh memberikan kekuatan baru lewat daripada kekuatan sayapnya. Nah, kita akan melihat bagaimana janji-janji Tuhan yang akan Tuhan nyatakan bagi setiap orang yang berharap dan bersandar kepadanya. Saya mencatat beberapa poin di sini, bahwa yang pertama, ketika kita mau berserah dan berharap kepada Tuhan, kekuatan Allah untuk menyegarkan kita di tengah-tengah kelemahan, penderitaan serta pencobaan. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa dalam situasi keadaan apapun, Tuhan bertanggung jawab atas hidup saudara, atas hidup saya, untuk menyegarkan kehidupan kita, memberikan pertolongan dalam situasi kelemahan, dalam situasi pencobaan, bahkan dalam situasi apapun. Itu artinya bagaimana kita boleh menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Yang kedua, saya mencatat kemampuan untuk mengatasi persoalan. Bagaikan raja wali yang terbang tinggi mengatasi angin dan badai. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berserah kepada Tuhan. Karena ketika kita bersandar kepada Tuhan, Tuhan juga bertanggung jawab bagi setiap kehidupan kita untuk kita mengatasi persoalan, masalah yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Nah, kalau kita melihat saudara yang dikasihi Tuhan, seperti yang saat ini terjadi, ada begitu banyak masalah persoalan, ada begitu banyak rintangan-rintangan, permasalahan di mana-mana, yang juga membuat ada banyak anak-anak Tuhan yang menjadi murtad oleh karena sebuah keadaan zaman yang terlalu terjadi seperti saat ini. Tetapi Tuhan boleh nyatakan lewat daripada poin yang boleh saya catat saat ini, bahwasanya seperti apapun masalah persoalan kita, ketika kita mau bersandar kepada Tuhan, Tuhan akan senantiasa boleh menyertai setiap kehidupan kita. Dan yang ketiga, saya mencatat ada kesanggupan untuk berlari secara rohani tanpa merasa lelah dan terus berjalan maju tanpa merasa letih, bila Allah menangguhkan pertolongan kepada setiap kehidupan kita. Ada banyak anak-anak Tuhan ketika mengalami masalah persoalan, itu terobosannya adalah menjadi sulit untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, ketika ada banyak anak-anak Tuhan ketika dalam masalah persoalan, yang mereka tinggalkan itu Tuhan, menjadi tidak beribadah kepada Tuhan. Itu sebabnya maka kehidupan mereka boleh semakin lemah.
Ada banyak orang ketika mereka mengalami satu masalah dan berlari meninggalkan Tuhan, maka kehidupannya semakin down. Tapi hari ini Tuhan boleh nyatakan lewat daripada kebenaran firman Tuhan bahwa ketika kita boleh mengalami masalah, Tuhan akan boleh memberikan kesanggupan bagi kita secara rohani tanpa merasa lelah dan terus berjalan maju. Ya, kalau kita melihat ada banyak anak-anak Tuhan ketika dia mengalami masalah, ketika dia beribadah kepada Tuhan, sikapnya cuek, dingin, dan tidak mau tahu. Lalu kemudian ketika kita mau berserah kepada Tuhan, Tuhan berjanji bagi orang yang percaya, yang mau setia dan sepenuh hati berserah kepadanya, mengandalkan Dia, Tuhan akan memperlengkapi setiap kebutuhan kita sampai dengan akhir zaman. Kita akan melihat dalam konteks firman Tuhan 1 Petrus 1 ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-6. 1 Petrus 1 ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-6. Saya akan bacakan firman Tuhan. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu semata. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Nah, inilah konteks firman Tuhan yang digambarkan seperti saat ini yang sedang kita alami. Tuhan mengajak kita agar tetap kita bergembira sekalipun kita sedang berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Yang Tuhan mau adalah bagaimana kita boleh berserah kepada Tuhan dan mengandalkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan, memandang Tuhan sebagai sumber pertolongan bagi setiap kehidupan kita. Tuhan tidak pernah meminta lebih daripada apa yang kita miliki. Tapi ketika Tuhan bekerja dalam setiap kehidupan kita, tentu kita juga harus memberikan implementasi. Kita juga harus memberikan praktek terhadap apa yang telah Tuhan nyatakan bagi setiap kehidupan kita. Nah, ketika Tuhan memberikan kita kekuatan, maka kita juga harus mengerti bagaimana kita harus memperlakukan kekuatan itu dan memberikan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan yang telah memberikan kita kekuatan. Nah, kalau kita melihat daripada konteks firman Tuhan, tentu ada banyak alatan ayat yang mendukung dan menyatakan tidak ada alasan bagi kita untuk tidak percaya kepada Tuhan. Nah, lalu kemudian kita akan melihat konteks firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-25. Mazmur pasal yang ke-25 ayat yang ketiga sampai dengan yang kelima. Mazmur pasal ke-25 ayat yang ketiga sampai dengan yang kelima. Begini sabdanya, ya, semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku, sebab engkaulah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari, puji Tuhan. Ini adalah satu pernyataan kalimat yang dinyatakan oleh Raja Daud, di mana ketika Raja Daud boleh berhubungan erat kepada Tuhan, dia selalu bersandar kepada Tuhan dalam situasi keadaan apapun. Bahkan dalam setiap masalah persoalan yang sedang dialami, dia selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupannya. Itu sebabnya dia katakan, tunjukkanlah kepadaku ya Tuhan jalan-jalanmu. Bahwa dari sini juga kita dapat belajar bagaimana Tuhan memberikan pertolongan
salah satunya sumber pertolongan bagi setiap kehidupan kita. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, coba kita akan melihat kitab Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-25. Kitab Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-25. Begini sabdanya, adalah di Yerusalem seorang yang bernama Simeon, ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus di atasnya. Nah, bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang yang berharap kepada Tuhan, dalam kehidupannya ada Roh Kudus yang menyertainya. Tentu tidak ada alasan bagi kita untuk ragu menjalani kehidupan kita ketika kita bersungguh-sungguh berhubungan dengan arah kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekalipun mungkin dunia saat ini sedang mencengam, dunia sedang dalam persoalan besar, ingatlah bahwa dunia akan berlalu, tapi kasih Tuhan tidak akan pernah berlalu bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dalam konteks firman Tuhan ini, Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai renungan bagi kita, supaya dalam situasi keadaan apapun kita boleh terus berserah kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan, berpengharapan kepada Tuhan sebagai sumber pertolongan bagi kita, sebagai sumber kasih karunia bagi setiap kehidupan kita. Kita tidak perlu takut mencari kehidupan ini. Ketika kita bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan nyatakan jauh daripada sabdanya bahwasanya Dia akan nanti selalu ada di tengah-tengah kita sebagai pahlawan yang akan memberikan kemenangan bagi setiap kehidupan kita. Tentu seperti apapun masalahnya, seperti apapun persoalannya, Tuhan akan selalu di depan menjadi senjata bagi kita, sehingga tidak ada alasan untuk kita menjadi kalah. Karena Tuhan sebagai pahlawan yang akan memberikan kemenangan bagi kita, puji Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sedikit firman Tuhan, biarlah kiranya Roh Allah yang boleh menyempurnakan semuanya di dalam setiap kehidupan kita, sehingga sekalipun penyampaian firman Tuhan tidak sempurna, tapi kita percaya ketika kita menikmati kebenaran firman Tuhan, Roh Kudus Allah yang akan memberkati setiap kehidupan kita dan menyempurnakan semuanya di dalam setiap kehidupan kita, sehingga semuanya akan menjadi sempurna dan kita dapat menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Dan kembali kami serahkan kepada Bapak kembali di tempat ini.